Karena ini menyangkut urusan rumah tangga. Sekali lagi, rumah tangga dalam perkawinan antara Ibu Yeni Rahman dengan Bapak Suprayanto. Tolong seluruh pemberitaan ini jangan sampai merugikan dan malah menghancurkan bagaimana kehidupan pribadi atau privasi dari perkawinan Ibu Yeni Rahman dengan Bapak Suprayanto. Saya tidak mengerti apa maksud dari Eli Daneti ini mengungkapkan banyak hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak tahu kenapa sampai soal-soal yang menyangkut pribadi, foto-foto dan lain sebagainya diungkapkan begitu saja. Tentu saya mau mengingatkan bahwa negara ini negara hukum, jadi jangan sampai nanti salah, seolah-olah saya sebagai juga orang yang bersama-sama dengan kalian memperjuangkan kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat, bukan berarti kita mau mengkriminalisasi begitu. Tapi ini kan ada rambu-rambunya, ada proses hukum yang sedang berjalan. Jadi jangan dipelintir-pelintir yang merusak proses hukum yang sedang berjalan dan merusak privasi daripada klien kami, ya. Nah, karena itu saya mau mengingatkan juga kepada Inkusep Entertainment. Nah, ini akun YouTube yang menjadi sumber dari seluruh pemberitaan yang ada. Saya baca semua pemberitaan-pemberitaan itu, saya perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi tentu kami sangat menghormati profesional dari teman-teman, tapi sumber-sumber ini sepertinya mengumbar berbagai macam persoalan. Dan kalau saya lihat, ya, ada hal-hal yang bisa menjadi persoalan hukum. Karena pertanyaannya misalnya, apakah soal-soal pribadi di dalam handphone dari klien kami Bapak Suprayanto itu bisa dikeluarkan begitu saja dan diumbar ke media massa sebagai sumber berita? Tentu itu satu persoalan hukum sendiri. Karena itu saya ingatkan lagi kepada tadi itu Inkusep Entertainment ini, akun YouTube ini, untuk tidak melanjutkan penyebaran berita-berita yang menurut saya akan sangat merugikan kepentingan dari keluarga dan kehidupan perkawinan Ibu Yeni Rahman dan Bapak Suprayanto. Dan saya berharap teman-teman media juga tentu memiliki standar-standar kode etik, pemberitaan dan lain sebagainya yang kita semua mau menjunjung tinggi tanpa meloncati proses hukum yang ada dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Nah, tentu saya mau menjelaskan di sini bahwa hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi dari klien saya atau klien kami jangan dijadikan konsumsi publik, seolah-olah Ibu Yeni Rahman memberikan kuasa kepada Eli Daneti. Ya, mudah-mudahan dia pengacara juga, ya. Karena kami juga kan pengacara untuk punya kode etik. Apakah dia memiliki kewenangan untuk mengumbar soal-soal yang menyangkut pribadi perkawinan itu? Ya, kalau ini persoalan hukum, ya hukumnya aja. Tadi kan saya sudah jelaskan, pasalnya 263 KUHP, tidak ada soal-soal yang lain, tidak ada yang menyangkut rumah tangga dan lain sebagainya. Tentu ini yang harus kita jaga. Kami sangat menghormati, karena itu kan masih menjadi pertanyaan, jadi apa hubungannya Femi yang melaporkan 263 dengan Ibu Neti yang mengungkapkan ada perselingkuhan, ini begini, foto begini, diambil dari sini, dari handphone ini, dibawa ke counter, dibuka, kemudian diumbar foto-fotonya. Tentu itu satu persoalan hukum, dan saya meminta tolong ke teman-teman media agar mau menjaga privasi dan hak-hak pribadi dari klien kami Bapak Suprayanto. Itu poin-poin penting yang kami bisa sampaikan di dalam konferensi pers kami pada malam ini. Terima kasih. Tentu saya senang kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut beberapa pokok-pokok yang harus kami klarifikasi sehubungan dengan perkembangan pemberitaan terhadap
klien kami Bapak Suprajanto. Silakan. Bang, mungkin terkait tadi kan 263 KUHP ya sebenarnya dilaporkan. Mungkin saat ini sebenarnya statusnya seperti apa sih Bang? Karena ada informasi. Ya, statusnya adalah masih dalam proses penyidikan dan pasalnya 263 pernah dipanggil pada tanggal 7 sebagai tersangka, akan tetapi kami tidak menghadiri, klien kami tidak bisa menghadiri karena ada tugas-tugas dan kita sudah mengirimkan surat kepada Polres dan itu secara resmi dan itu adalah alasan hukum ya. Tentu yang menyangkut nanti hak saya bicara surat kuasa dan lain sebagainya tentu nanti akan dikirim dan kita bisa bagikan juga sekarang supaya konteksnya jelas. Jadi panggilannya memang panggilan pertama sebagai tersangka dan tidak bisa hadir pada tanggal 7 dan kita sudah memberitahukan dan mengirimkan surat kepada Polres Jakarta Selatan. Begitu. Kalau untuk masalah tanda tangan Bang ini aset itu seperti apa Bang? Nah itu yang belum jelas sampai sekarang ya kan, karena di laporan itu objeknya tidak jelas. Kalau lihat pasalnya 263 itu kan surat palsu atau pemalsuan surat Pak, tunggal Pak. Cuma itu aja yang bisa kami sampaikan karena dokumen-dokumen yang ada pada kami itu sekarang ini, karena itu kami mau mengklarifikasi, akan tetapi kan panggilan resminya sudah tersangka ya kan, karena klien kami tidak bisa memenuhi, kita jawab dengan surat dan itu ada alasan hukumnya, akan tetapi kita kan kaget ya, karena apa? Karena tim lawyer yang satu lagi yang membuat laporan ini menyodorkan mau RJ Toto buat restoratif justice. Toto ini 2 hari ini kok tiba-tiba informasinya jadi kayak begini. Itu tentu kita kaget dan sangat merugikan karena problem-problem yang sifatnya pribadi dan penegakan hukum yang sifatnya ada hukum acaranya diumbar begitu saja, ditambah-tambahin begitu ya. Tentu kami tidak mau juga media digiring ke arah kontroversi yang sangat merugikan kepentingan hukum klien kami dan menyerempet hal-hal yang bisa menimbulkan persoalan hukum di antara kita, padahal itu kan semangat kita yang sedang kita jaga di tahun politik ini gitu. Berarti sempat komunikasi dengan pengacara yang satunya lagi Bang? Kita sedang berkomunikasi tapi nanti ini baru Selasa kami akan ketemu, tapi pertanyaannya kalau mau restoratif justice kok tiba-tiba media dilibatkan dengan membuat pemberitaan-pemberitaan seperti ini? Aneh. Itu kan membawa kalian juga jadi terlibat dalam persoalan ini, karena ini persoalan yang sifatnya privat jadi persoalan publik. Apa kepentingannya kalian dalam persoalan ini? Dan ini sudah dilaporkan secara hukum dan hanya pasal 263 KUHP, tidak ada perselingkuhan. Bang, setelah dilaporin klien abang sama Ibu Yeni sudah ada pertemuan kah? Maksudnya sebelum akhirnya ada penetapan tersangka gitu Bang? Belum sudah ada, belum sebelumnya? ada. Kita belum baru berkomunikasi saja dan terakhir kemarin kami berkomunikasi Selasa baru ketemu. Tapi konteksnya adalah RJ, restoratif justice. Pertanyaannya konteks yang sekarang tiba-tiba Neti yang kita tahu kan Femi tadinya pelapornya, lawyernya. Kok tiba-tiba Neti terus bicara yang lain gitu loh. Ini yang agak mengagetkan kita, terus diperlebar persoalannya. Itu Berarti, yang kita mau klarifikasi. Tapi komunikasi antara Ibu Yeni dan klien abang itu maksudnya adakah saat proses hukum ini berlangsung gitu? Mas, justru di sini yang keanehannya, lawyernya disuruh melapor. Sementara kalau lihat omongannya Neti kan, wah sepertinya dia yang lebih tahu, padahal bukan dia yang melapor. Kalau emang kejadiannya sebagaimana yang ditulis di dalam pemberitaan ini, kan harusnya Ibu Yeni yang lapor dong. Karena yang dilaporkan kenapa? Suaminya.
suaminya. Dan yang diberitakan adalah internal pribadi. Saya kira teman-teman di sini tidak akan mau mempersoalkan atau menjual-jual aib orang. Saya sangat tahu, ini banyak yang saya kenal, orang-orang yang sangat profesional. Saya yakin dan percaya itu. Dan kita juga terbiasa karena saya juga kan menangani kasus-kasus hukum, ya kan. Asas praduga tak bersalah, percaya bahwa proses-proses ini akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasti itu. Jadi teman-teman juga saya mohon untuk menjaga agar proses hukum ini sesuai. Jangan hukum dijadikan alat. Juga kasus-kasus hukum jangan dijadikan alat dengan ditambah-tambahin. Sehingga ini mengundang kontroversi yang membawa persoalan-persoalan privat menjadi persoalan publik. Kecuali ini yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu kan concern kita selalu. Kebetulan saya latar belakangnya di situ kan. Tapi saya sekarang mendapatkan kuasa ya dari Pak Suprajianto. Nanti kuasanya kita sebarkan kepada teman-teman untuk jadi pegangan bahwa legitimasi saya di situ. Tentu untuk menghadapi apa? Pelaporan 263 KUHP yang pelapornya adalah Femi Ferdinandus. Bang, dengan adanya pemberitaan kemarin, maksudnya dari pihak Jenny sendiri, pihak Jenny pengacaranya, mungkin ada konfirmasi ke abang nggak sih bahwa si Neti ini siapa? Apakah mewakili Jenny atau nah, tidak? Itu yang saya kaget, karena kemarin kita kontak-kontakannya bukan dengan Neti, ya kan? Karena kuasa yang baru ini katanya asosiatnya Pak Egi, kita kan saling kenal. Saya kira kalian tahu juga kan bagaimana hubungan saya. Masa begini tiba-tiba dimunculin pemberitaan kayak begini? Ya kan, saya juga terkejut, ya kan. Jadi mari kita taruh ini di porsi yang sesungguhnya. Tapi saya terima kasih dengan informasi yang kami terima dari teman-teman ini. Justru kami jadi memahami perkembangan-perkembangan yang mengejutkan ini, ya kan. Karena kan semangat nanti hari Selasa kan mereka yang mengajukan restoratif justice. Masa restoratif justice begini? Nah, dengan adanya pemberitaan kemarin berarti Pak Suprajanto masih ada nggak sih maksudnya niat menerima restoratif justice itu apa nggak usah? Kan tadi saya udah bilang Mas, Selasa kami udah sepakat. Ya, Berarti Selasa sekaligus pemeriksaan Bang dari Bapak Suprajanto sekaligus RJ atau seperti apa Bang? Loh, pemeriksaan itu urusannya kepolisian Mas. Iya. Kami tidak boleh campur dan saya mau ingatkan kepada teman-teman, jangan mau terpancing jadinya pemberitaan ini jadi seperti intervensi kasus hukum loh Mas. Saya mau ingetin aja, kita sama-sama profesional nih. Jangan begitu. Jadi kami sudah berkomunikasi baik. Makanya tadi saya katakan bersepakat hari Selasa untuk membicarakan restoratif justice. Konteksnya apa? 263 bos. 263 KUHP. Ya, jelas kan konteksnya. Mungkin kerugian apa bang yang dialami klien abang selama pemerintahan dan persidangan itu? Wah ya, Mas bisa bayangin pasalnya 263 nih, selingkuh, foto-foto, waduh detail ini, tidak ada etikat baik. Waduh, Mas, sorry Mas ya, seragam semua Mas beritanya Mas. Sorry ya, tentu saya nggak perlu mengatakan saya ini siapa. Yang jelas saya advokat dan sekarang kuasa dari Bapak Suprajianto. Jadi saya nggak mau masuk dalam persoalan itu nanti dipancing-pancing kita jadi saya nggak mau. Kita fokus aja dan berhentilah. Makanya tadi saya ingatkan kepada sumber ini tadi itu Inkusep Entertainment, karena saya lihat nih semua pemberitaan. Mas, kita kan biasa konferensi pers dulu Mas, lawan tentara, lawan pemerintah, lawan apa ya kan? Kan teman-teman sendiri yang membesarkan saya juga. Saya juga nggak mau dong kita diadu-adu. Lebih baik saya menjaga kehormatan teman-teman karena itu kan yang kita perjuangkan sejak lama ya. Saya juga nggak mau lah, begitulah. Kita yang benar-benar aja.